Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah, di kaki Gunung Merapi, terdapat sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Desa ini terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dan kehidupan di sini berjalan dengan ritme yang tenang, namun penuh dengan nuansa mistis. Di desa tersebut, tarian ronggeng adalah seni yang sangat dihormati, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan magis yang dimiliki oleh para penarinya. Tarian ronggeng dipercaya memiliki kekuatan untuk memikat hati banyak orang, terutama pria-pria yang memandangnya dengan penuh kekaguman. Konon, tarian ini juga dapat membawa keberuntungan, atau bahkan petaka, bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Serintil, seorang gadis muda yang lahir di desa itu, sejak kecil sudah ditakdirkan untuk menjadi penari ronggeng. Ibunya, yang telah meninggal sejak ia masih balita, adalah seorang penari ronggeng yang terkenal. Setelah kematian ibunya, Serintil dibesarkan oleh neneknya, seorang wanita yang juga merupakan penari ronggeng legendaris di desanya. Neneknya mengajarinya semua gerakan, setiap irama, dan yang lebih penting, segala filosofi yang terkandung dalam tarian tersebut. Ia mengajarkan Serintil bahwa ronggeng bukan sekadar seni, tetapi sebuah cara hidup, sebuah perwujudan dari tradisi yang harus dijaga dan dihormati. Seiring berjalannya waktu, Serintil menjadi semakin mahir dalam menari. Keanggunannya, gerak tubuhnya yang luwes, serta pesonanya yang tak tertandingi membuatnya menjadi penari ronggeng yang paling dicari di seluruh desa. Setiap kali ia menari, seolah seluruh dunia berputar mengikuti irama tubuhnya. Para pria, bahkan para pemimpin desa dan pejabat yang datang dari kota, datang untuk melihat pertunjukannya. Mereka terpesona, seolah terhipnotis oleh daya tarik yang begitu kuat. Tetapi, Serintil mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa terjadi setiap kali ia menari. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari desa dengan cahayanya yang terang, Serintil merasakan ada kehadiran yang mengintai dirinya. Setelah pertunjukan ronggeng selesai, ia kembali ke rumahnya yang terletak di pinggir desa. Ketika ia hendak memasuki rumah, seberkas cahaya misterius tiba-tiba melintas di depannya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi malam itu, matanya tak bisa terpejam. Di tengah heningnya malam, ia mendengar bisikan halus yang memanggil namanya. "Serintil, datanglah padaku." Suara itu begitu lembut, seperti angin yang berbisik, namun terasa begitu nyata. Serintil terjaga, tubuhnya gemetar. Ia merasa ketakutan, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Apakah itu hanya halusinasi, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di balik suara itu? Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi semakin lama, semakin sering ia mendengar suara itu. Suara yang memanggilnya, memintanya untuk menari lebih lama, lebih keras, lebih dalam. Tarian itu seakan tidak bisa berhenti, menuntut lebih banyak dari tubuhnya. Pada malam-malam berikutnya, setiap kali ia menari, rasa aneh itu semakin kuat. Seperti ada kekuatan yang menguasai tubuhnya, yang membuatnya semakin terjerat dalam tarian tersebut. Di sisi lain, Rohman, seorang pemuda desa yang berasal dari keluarga petani, selalu memandang Serintil dengan penuh rasa kagum. Ia tahu betul betapa berbahayanya menjadi seorang penari ronggeng. Meskipun ia bukanlah seorang pejabat penting atau orang kaya, Rohman merasa bahwa Serintil adalah sosok yang layak untuk dihormati dan dilindungi. Ia jatuh cinta pada Serintil, bukan hanya karena kecantikan atau pesonanya, tetapi karena ada rasa kemanusiaan yang dalam-dalam diri Serintil yang membuatnya merasa ingin melindunginya. Namun, seiring waktu, Rohman mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Serintil yang ia kenal mulai berubah. Ia menjadi semakin terasing, jarang berbicara, dan sering terlihat terhanyut dalam pikirannya sendiri. Suatu malam, setelah pertunjukan ronggeng yang berlangsung hingga larut malam, Rohman memutuskan untuk menemui Serintil dan bertanya langsung padanya. Ia menemui Serintil di rumahnya, yang kini terasa lebih gelap dan sunyi. "Serintil, ada apa denganmu? Kenapa kau semakin menjauh?" tanya Rohman, mencoba mencari jawaban dari gadis yang ia cintai. Serintil hanya terdiam. Ia menatap Rohman dengan mata kosong, seperti tidak melihatnya. "Aku terjebak dalam tarian ini, Rohman," jawabnya pelan. "Aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa berhenti." Rohman merasa hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu bahwa Serintil sedang berjuang dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia mulai bertanya-tanya tentang mitos yang selama ini ia dengar dari orang-orang tua di desa, tentang penari ronggeng yang harus membayar harga yang sangat mahal untuk ketenaran mereka.
Apakah Serintil juga harus membayar harga yang sangat tinggi? Keputusannya untuk melindungi Serintil membuatnya pergi ke rumah seorang dukun tua yang terkenal di desa. Dukun itu dikenal karena kemampuannya dalam berhubungan dengan dunia gaib. Ia mendengarkan cerita Rohman dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Ada roh yang menguasai penari ronggeng setelah mereka mencapai puncak ketenaran, kata dukun itu. Roh ini datang dari alam yang tak terlihat, dan akan terus mengikat penari ronggeng hingga mereka membayar harga yang harus mereka bayar. Jika tidak, roh itu akan terus menguasai mereka, membuat mereka terjebak dalam tariannya yang tak berujung. Rohman merasa ngeri mendengar penjelasan itu. Namun, ia juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk mencari cara untuk membebaskan Serintil dari ikatan roh itu, apapun risikonya. Malam berikutnya, Rohman menemui Serintil di tengah malam, ketika ia sedang terhanyut dalam tarian yang semakin mencekam. Dengan tekad yang bulat, Rohman mendekat dan menggenggam tangan Serintil dengan erat. "Serintil, bangunlah," teriaknya, berusaha membangunkan gadis itu dari pesona mistis yang menguasainya. "Kau masih punya pilihan, jangan biarkan tarian ini menguasaimu." Tapi, Serintil hanya menatapnya dengan kosong. Tiba-tiba, tubuhnya melengkung dengan sendirinya, seperti dipaksa oleh kekuatan tak terlihat. Tarian itu menjadi semakin cepat, semakin liar. Rohman tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis. "Serintil, aku mencintaimu," katanya, sambil berusaha menahan tubuh Serintil yang terus menari. "Aku akan selalu berjuang untukmu. Aku akan berjuang, bahkan jika harus melawan roh itu." Saat itu, Serintil berhenti sejenak, matanya yang kosong mulai berkaca-kaca. Ia merasa jiwanya sedang terlepas dari tubuhnya. Tarian itu telah mengambil hampir seluruh dirinya. Akhirnya, dengan tubuh yang lemas, Serintil menangis, menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam kutukan yang tak dapat ia hindari. Ia harus memilih antara kebebasan dan cinta, atau melanjutkan takdir yang telah digariskan untuknya. Rohman memeluk Serintil, mencoba memberikan kekuatan terakhir yang ia miliki. Tarian itu berhenti seketika, dan keheningan menyelimuti mereka. Namun, malam itu, bukan hanya Serintil yang memilih, keputusan tersebut juga datang dari roh yang menguasai dirinya. Dan dalam keheningan itu, sebuah suara terdengar, "Kau bebas, Serintil." Tapi ingatlah, setiap kebebasan ada harga yang harus dibayar. Sang penari adalah kisah tentang seorang perempuan yang terperangkap dalam kutukan dan tradisi, berjuang antara cinta dan takdir. Dalam dunia yang dipenuhi mitos dan kekuatan gaib, tidak ada yang bisa lari dari harga yang harus dibayar demi kebebasan.